Oke, selamat datang Pak Ian. Selamat datang. Terima kasih Pak Alfred. Saya yang terima kasih Pak. Saya terima kasih nih Bapak udah mau datang jauh-jauh ke tempat saya Pak. Izin. Oke. Pak, langsung nih Pak. Hari ini Ian ini adalah salah satu orang yang gua kenal. Mungkin yang kalau kita ngomongin absorpsi AI-nya termasuk salah satu yang paling cepat nih. Oke, paling lama lah. Paling cepat lah, paling cepat. Oke. Tapi sebelum itu, sebelum kita jauh ngomongin tentang implementasi dan apa yang bisa kita kita manfaatkan lah, boleh nggak Pak? Sedikit introduce kenapa pada akhirnya bisa sampai menggeluti bisnis ini gitu. Oke, sebelumnya mungkin kenalan dulu. Kenalan dulu. Iya. Halo, nama saya Ian. Jadi memang saya backgroundnya IT gitu ya. Sudah memang menggeluti bidang tech dari awal mulai berkarir. Sebelumnya dari dunia startup gitu. Lalu memang sekarang sedang memulai karir yang baru di bidang AI gitu. Nah terus ya kenapa AI gitu ya? Mungkin kalau sekarang ya orang gampang lah, maksudnya melihatnya, wah memang lagi ngetren nih. Iya. Semua orang lagi pada AI semua nih. AI. Gitu. Nah tapi terus kalau dari saya pribadi kenapa gitu ya? Jadi saya sendiri mulai menseriusi di AI itu 2025. Oke. Awal 2025 bulan Januari itu awal pertama kali memutuskan untuk oke, aku mau fokus di sini gitu. Cuman kenapa kok AI sebenarnya didasari oleh karena mungkin dari lingkungan startup gitu ya. Mungkin perlu jelasin sedikit tuh Pak. Backgroundnya gimana sampai akhirnya bisa sampai ke sini tuh dulu emang gimana journey-nya mengenal AI dan lain-lain. Kan infonya udah lama juga kan Pak kenalnya, nggak baru-baru ini gitu. Iya gitu. Oke. Jadi memang saya udah dari awal berkarir kan memang di dunia startup digital. Pernah gagal bikin startup pertama gitu ya. Dari awal sebelum lulus kuliah sampai setahun kemudian lalu bangkrut, tutup, terus lanjut lagi, bikin lagi bareng sama teman-teman lagi. Lalu yang satu ini ya lumayan lah, at least nggak 1 tahun tutup lah. Gitu ya. Terus memang yang startup kedua ini kebetulan kita bisa jadi alumninya Y Combinator. Wow. Summer 2021. Terus ya mungkin ini awalnya tuh dari sana gitu, di dunia startup digital tuh kita tuh terlatih untuk harus selalu bisa aware akan kondisi market gitu ya. Maksudnya kayak ini orang lagi ada into apa sih sekarang tuh, industrinya lagi arahnya kemana sih kayak gitu. Nah, kita tuh dituntut untuk harus bisa peka gitu terhadap perubahan-perubahan hal kayak gitu. Nah, lalu singkat cerita ya karena di startup sebelumnya kita banyak investor dari orang-orang Eropa, Amerika gitu ya. Mereka kan pasti selalu jadi orang yang mengadopsi teknologi pertama. Itu udah pasti ya. Nah, di tahun 2024 itu beberapa investor itu tuh sudah mulai kayak mendorong gitu ya, kayak ayo kalian udah harus mulai implementasi AI gitu, udah harus ada AI-nya gitu. Nah, lalu dari sana awalnya mulai eksplorasi dulu, belajar AI itu apa, cara pakainya gimana, implementasinya, contohnya apa aja, dari sana dulu gitu. Lalu semakin didorong lagi. Nah, tapi pada saat itu saya memang menolak gitu ya secara halus karena merasa justru awalnya menolak. Iya, gitu. Awalnya menolak karena sebagai idealisme orang orang produk dulu, saya orang produk. Kita nggak mau mendeliver produk yang tidak ada gunanya lah, kita bisa bilang gitu. Jadi hanya memenuhi FOMO gitu ya, karena lagi rame kita bikin, tapi sebenarnya dia tuh nggak ada purpose-nya gitu. Nah itu yang kalau saya pribadi saya nggak setuju. Jadi pada saat itu kita menolak gitu. Tapi bukan berarti kita resisten terhadap AI-nya gitu. Jadi yang lebih diutamakan di sini adalah jangan buru-buru, tapi tepat sasaran gitu. Nah makanya terus itu eksplorasinya semakin mendalam lah gitu. Tapi terus singkat cerita semakin ini eksplorasi dalam, lalu 2024 akhir lah ya mungkin, atau awal Januari 2025 itu ada teman yang dia kirim satu video YouTube gitu. Di ini tuh video membahas tentang NNN. Oke.
Itu berarti bisa dibilang awal pertama kali NetN itu mulai naik daun lah. Nah dari sana itu lihat video itu pertama kali itu langsung kena hook gitu. Maksudnya kayak, oh ternyata tuh udah bisa kayak gini gitu. Oh, ternyata dimanfaatkannya tuh bisa sampai kayak gini gitu. Iya. Lalu mulai eksplorasi lagi use case-nya dan sebagainya. Ini kok menarik banget gitu. Nah terus disitulah di titik dimana merasa satu sisi sudah pasti, merasa pasti bahwa AI ini udah jadi bakal industri besar di masa depan. Oke. Which is ada dorongan untuk bisa mengambil first mover advantage-nya. Ya. Kedua, sudah mulai bisa membayangkan implementasinya itu seperti apa. Oke. Ini dengan catatan belum praktek sama sekali ya. Gitu. Oke. Jadi sama sekali belum menyentuh Ya. untuk praktek gitu. Hanya sekedar nonton dan belajar aja. Nah, terus di titik itu ya akhirnya memutuskan untuk wah kayaknya menarik nih untuk mulai lagi nih masuk ke industri AI gitu. Nah, kenapa kok memutuskannya justru malah mulai lagi dari nol gitu. Nah, sebenarnya satu sisi memang secara market ya startup juga lagi nggak oke gitu ya, lagi winter, ada tech winter. Lalu di lain sisi merasa kalau masih ada di perusahaan sebelumnya ini eksplorasi AI-nya nggak bisa luas. Karena use case-nya hanya akan dibatasi oleh use case-nya kepentingan perusahaan. Gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk oke lah mungkin ini saatnya memang udah saatnya memulai lagi lah, fresh start gitu. Karena ya udah lumayan lama lah di startup ini. Akhirnya ya udah memutuskan untuk mundur dari startup itu, mulai lagi dari nol di bidang AI ini. Gitu. Kalau sekarang berarti kalau tagline-nya tuh apa Pak? Sebagai AI engineer kah atau AI company atau apa? Oke. Untuk sekarang memutuskan untuk fokusnya menjadi AI consultant lebih tepatnya. Gimana tuh? Nah, ya kita tahu lah AI sekarang tuh bisa diimplementasikan di banyak hal, bahkan bisa bilang semua hal. Bentuknya tuh macam-macam. Kita nggak bisa bilang kayak ada orang yang jago AI secara general, itu tuh menurutku nggak mungkin. Gitu. Karena AI sendiri pasti akan kebagi lah gitu. Ada yang memang dia let's say jago banget di development SaaS apa dan sebagainya, platform gitu ya, bisa jadi dia akan mendalami di sana, istilahnya memanfaatkan kemampuan mungkin programmingnya dibantu dengan AI, jadi kapabilitasnya naik banget gitu. Oke, Pak, sebelum jauh ke sana, tapi mungkin perlu dijelasin sedikit Pak, kalau misalkan AI yang maksudnya kalau misalkan sekarang orang bilang ya hampir semua orang juga udah pakai AI. Banyak orang yang udah gue pakai AI kok, perusahaan gue kalau misalkan mau apa-apa pakai AI kok, gue pakai ChatGPT kok, bahkan gue subscribe kok, gue subscribe Cloud, gue subscribe Gemini, gue subscribe dan lain-lain. Emang kenapa harus ada role sendiri untuk AI consultant? Kan gue juga bisa subscribe sendiri gitu. Ya. Saya selalu bilang kalau AI itu punya unlimited possibility. Jadi possibility-nya untuk bisa digunakan tuh banyak banget gitu. Secara konsep dasarnya paling simple, AI sendiri itu kita bisa bilang otak lah gitu, kayak otak manusia gitu. Dia tuh bisa punya memori, dia bisa menyimpan memori, dia bisa berpikir, dia bisa memprediksi gitu ya. Lalu ditambah dengan kapabilitas automation gitu, misalnya dia jadi bisa melakukan tugas yang sama berulang-ulang gitu. Dia bisa bergerak sendiri dan sebagainya. Kalau misalnya memang orang merasa kita udah mulai pakai kok gitu ChatGPT apa Cloud dan sebagainya, bagus, which is good gitu, karena itu adalah langkah awal gitu. Langkah pertama untuk masuk ke dunia AI ya memang paling mudah dari sana kok. Gitu. Untuk kita tuh minimal tahu dulu, oh ternyata AI itu bisa gini ya. Terbantu. Orang pakai ChatGPT pun pasti udah sangat merasa terbantu. Gitu. Apapun kebutuhannya gitu. Benar. Hanya sekedar pengen tanya-tanya hal-hal receh sampai kebutuhan serius untuk kerja, itu pasti untuk sekarang pun sangat membantu gitu. Nah, tapi kan mungkin bisa dibilang penggunaan kayak ChatGPT gitu-gitu itu kan tools ya. Dia kan sifatnya lebih personal gitu. Maksudnya membantu kebutuhan memang secara personal. Dan kalau kita ngomongin di bagian yang lain, atau kita bisa bilangnya mungkin di next step-nya gitu ya, setelah berangkat dari si ChatGPT dan kawan-kawannya ini, bisa apa lagi nih gitu, capability-nya bisa gimanain sih
gitu. Atau kita bisa paling simpel gini deh, ada banyak sekarang kasus layoff. Oke. Kita nggak bilang AI itu pasti akan langsung menggantikan manusia. Oke. Itu nggak, disclaimer itu enggak. Cuma pertanyaannya kok bisa sampai ada orang yang di layoff karena sudah mengimplementasikan AI gitu. Kan nggak mungkin ya yang dimaksud adalah ChatGPT kan. Ya. Nah, ini Jadi kayak ChatGPT kalau nggak ada yang mengoperasikan juga nggak kemana-mana kok. Iya, benar Gitu kan. benar. Nah, ChatGPT juga istilahnya dia punya keterbatasan lah ya gitu, untuk membantu pekerjaan gitu. Lalu kalau kita pelajarin lagi, kita lihat sebenarnya AI yang akhirnya membuat banyak orang di layoff ini tuh AI yang seperti apa gitu kan. Nah, paling simpelnya adalah ya dia sebenarnya bisa jadi bentuknya tadi AI automation, yang artinya AI-nya dia itu melakukan pekerjaan yang berulang-ulang gitu ya. Atau bisa jadi ya AI agentic gitu ya, yang memang dia tuh sifatnya ya agent kayak karyawan gitu, bisa menggantikan memang peran karyawan. Nah, terus disinilah memang ada letak gapnya gitu, gap di mana kita gimana ya caranya mau punya AI automation gitu, atau kita mau bikin AI agent, gimana caranya gitu. AI agent ini bisa ngapain aja, dia fungsinya apa, nah, dan sebagainya lah gitu. Nah, pertanyaan inilah yang akhirnya tuh menjadi banyak muncul dan ada gap. Dan sebenarnya yang bikin akhirnya mungkin ada pertumbuhan yang stagnan dari penggunaan AI itu karena orang sendiri itu juga nggak tahu kalau ternyata bisa AI itu tuh sampai di tahap itu. Gitu. Jadi kayak dia taunya AI itu ya udah sebatas kayak ChatGPT ini aja. Padahal ChatGPT ini tuh sebenarnya cuma sebagai tool saja ya Pak? Iya, dia cuma salah satu produk kan gitu, produk yang dibuat berbasiskan AI. Oke, ini menarik nih, karena banyak orang merasa ChatGPT itu sebagai AI-nya, padahal ChatGPT itu sebenarnya adalah produk, ya kan? Nah, dalam konteks ChatGPT dia sebagai produk, AI-nya itu apa? Namanya OpenAI. Gitu kan. Nah, OpenAI ini kan sebenarnya perusahaannya kan parent company-nya kan OpenAI. Nah, dia punya produk ChatGPT gitu, which is sebenarnya simbolnya adalah ya AI yang fungsinya bisa berkomunikasi melalui chat gitu kan. Nah, lalu yang membantu komunikasi ini kan ada AI modelnya gitu yang disebut tadi OpenAI gitu. Nah, OpenAI ini sendiri di bawahnya pun ada banyak cabangnya ya. Ada modelnya itu kan ada GPT 3, 4, 5 gitu ya. Terus ada lagi misalnya ada Sora kalau saya nggak salah ya, untuk video atau apa. Nah, itu biasanya kan beda-beda tuh. AI model sendiri aja tuh pasti harus punya memang spesialisasi masing-masing gitu. Kayak GPT memang biasanya dia lebih ke general lah gitu, general use gitu. Tapi nanti ada yang spesifik, ada yang reasoner, yang dia bisa memberikan logic yang lebih akurat kayak gitu-gitu. Nah, jadi sebenarnya di baliknya ada AI model itu. Nah, sebenarnya yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh company untuk bisa mengimplementasikan AI atau bisa menggunakan AI untuk membantu perusahaannya, itu berawalnya dari AI model ini gitu. Jadi dari AI model ini dibuat suatu produk. Ya, kita bikin produk yang artinya ya kita semacam bikin ChatGPT gitu, tapi kan fungsinya nggak yang hanya bisa ChatGPT gitu. Iya, berarti kalau misalnya bisa disimpulin sebenarnya kalau misalkan yang teman-teman banyak pakai itu adalah produk. Dalam bentuk produk, sementara yang kita mau kita implement di perusahaan kita atau di workload di kerjaan kita sehari-hari itu bukan produknya, tapi AI-nya. Kalau misalkan itu dibilangnya apa, LLM-nya ya, berarti. LLM, benar. Ya. Oke, sekarang kalau misalkan ada teman-teman ngontak Pak Ian nih, Pak Ian saya tertarik nih untuk mau Pak Ian sebagai AI consultant gitu misalkan ya, itu what to expect-nya Pak? Oke, jadi sebenarnya simple. Service yang kami kasih itu lebih ke mengisi gap tadi gitu, dimana untuk implementasi AI ke sebuah perusahaan itu tuh harus mulai dari mana, gitu. Nah, mulainya itu tuh sangat beragam, tergantung kondisi perusahaannya, tergantung kebutuhannya, tergantung masalah yang sedang dihadapin, banyak faktornya. Ya paling simpel adalah kita pasti pertama interview dulu lah gitu, kayak di perusahaan ini sekarang punya isu paling major apa sih? Gitu. Misalnya kita sekarang punya masalah nggak efisien nih gitu. Kita istilahnya operational cost terlalu tinggi gitu misalnya. Oke, operational cost tinggi. Operational cost bagian mana nih? Apakah di salary kah, SDM-nya, ya kan? Ataukah
misalnya dari sisi misalnya cost recruitment kah atau apa gitu, ada banyak kan gitu. Yeah. Nah, itu kita breakdownnya selalu dari sana gitu. Terus misalnya kita bilang, oh ternyata ini secara salary-nya terlalu besar gitu. Oke, salary terlalu besar. Nah, terus nanti kita carilah dari secara salary paling besar ini itu mana yang paling tidak menghasilkan gitu, produktivitasnya paling nggak bagus, divisi mana gitu. Nah itu kita cari gitu. Misalnya, yang kalau sekarang yang paling banyak produknya sebenarnya ya, tapi paling simpel ya chat gitu, misalnya chat agent. Misalnya customer service nih gitu, kita punya 100 orang nih customer service gitu. Ya kalau lagi peak sih bener dibutuhin 100, tapi kalau lagi nggak peak sebenarnya butuhnya nggak 100. Tapi kalau kita cut cuma 20, pas lagi peak orang marah-marah semua gitu kira-kira ya. Gitu. Jadi kayak intinya kan sebenarnya perusahaan itu pasti unik lah, punya masalah itu unik gitu. Tapi ya mungkin paling kalau kita simplify aja ya, misalnya dia bilang susah nih bikin shiftnya, jam kerjanya kalau dibikin 8 jam semua, kita nanti ada banyak idle-nya nih. Misalnya CS nganggur nih kayak gitu misalnya. Nah, CS ini kan bisa digantikan dengan AI gitu. Yang misalnya CS paling umum apa sih? Misalnya untuk product knowledge deh gitu, orang nanya-nanya soal produk gitu. Ya udah kan product knowledge pasti harusnya ada dokumentasinya dong. Dokumentasinya itu nanti yang kita pakai buat nge-training AI modelnya supaya AI model ini jadi tahu gitu tentang produknya ketika orang nanya. Jadi dia sudah punya basis. Oke. Kayak gitu. Kalau di pengalaman lu selama setahun inilah, apa use case yang paling mungkin bisa jadi inspirasi buat yang nonton gitu? Oke. Karena menurut gue yang lebih susah dibanding menemukan solusinya adalah menemukan, oh ini tuh masalah gue. Karena kadang sebagai business owner kita juga nggak sadar kalau ini adalah masalah kita gitu. Oke. Ya. Sebenarnya use case-nya ada cukup banyak ya. Gitu. Ada deh, ini misalnya tadi nyambung ya, tadi soal chat agent gitu. Tadi saya juga bilang ada banyak sekarang produk AI chat agent tuh, banyak lah, maksudnya nggak perlu saya sebut gitu, tapi ada banyak. Nah, pertanyaannya adalah itu kan SaaS ya, SaaS itu artinya berarti satu untuk software semua. as a service ya. Iya, gitu. Jadi satu produk yang memang dibikin bisa untuk diimplementasikan ke banyak company. Tapi ada satu case perusahaan ini unik banget. Dia punya, mereka nyebutnya admin marketing gitu, yang menghandle ya orderan masuk, gitu, customer chat, saya mau order ini dong gitu. Nah, uniknya adalah perusahaan ini sebenarnya secara jumlah produk tuh nggak banyak, gitu. Tapi customernya itu tuh punya istilahnya sendiri untuk produk ini. Contoh, misalnya kita punya meja, kita jual meja kursi deh, gitu. Misalnya meja ini di dalam produknya kita ini tuh meja namanya misalnya meja abu-abu deh. Iya. Meja abu-abu gitu. Oke, di dalam database kita meja abu-abu. Tapi ada customer yang memang selalu beli meja ini, dia punya istilahnya sendiri. Saya mau beli ini meja kerja. Meja kerja gitu, atau meja kotak gitu. Meja kotak gitu. Oh iya, oke. Yang tahu kalau meja kotak ini meja yang dimaksud tuh meja abu-abu siapa? Iya, admin yang biasanya kan, gitu. Kalau misalnya admin ini terus tiba-tiba resign atau apa, ya kan, terus ganti orang, gitu. Terus nanti orang yang baru tahu nggak kalau ada orang ini. Jadi kayak misalnya dia ada admin baru, orang ini order kan, saya mau pesen ini ya meja kotak gitu. Oh, maksudnya meja kotak yang mana Pak ya? Loh, yang kotak biasanya. Karena customer juga nggak tahu ini produknya sebenarnya apa kan namanya. Iya. Tapi si admin taunya dari database doang. Iya benar. Nah ini kan unik. Dan ini tuh nggak bisa diselesaikan dengan produk yang satu untuk semua. Gitu. Nah ini simpelnya adalah cara kita adalah kita semacam bikin dictionary. Ini tuh bisa disebutnya pakai apa aja. Bener dictionary. Kalau customer ini bilang ini artinya ini. Iya. Nah dictionary ini yang kita tuh kumpulin gitu. Kita kumpulin dan jadi ada data yang lengkap. Inilah yang nanti kita pakai buat training. Tapi ini kan nggak sustain. Betul. Dalam artian nanti ada lagi tambahan customer lagi yang punya istilah sendiri gimana. Nah ini yang nanti kita harus stop, dalam artian itu kan sebenarnya bukan best practice. Gitu. Nah akhirnya yang kita lakukan adalah nextnya customer itu kalau beli kita harus menggunakan istilah yang memang udah baku, yang ada di dalam database kita bakunya apa. Udah, jadi selanjutnya harusnya udah nggak ada lagi tuh istilah-istilah baru. Kayak gitu sebenarnya. Nah tapi kalau misalkan ini menarik nih Pak, ngomongin chat agent ya, chat agent. Kan ada banyak ya Pak di sekarang itu yang memang udah punya produk chat agent. Ada banyak lah yang kita bisa ini. Lebih baik kita pakai produk yang udah ada, chat agent itu,
atau kita build sendiri? Kapan batasannya ini? Kapan kita harus build sendiri? Kapan kita ya udah kita ikut orang aja? Oke. Ya ini sebenarnya nggak bisa ada ukuran bakunya ya, gitu. Iya. Maksudnya gini, simpelnya adalah ya cari aja produknya. Kalau beneran nggak ada yang nggak bisa cover kebutuhan, ya berarti udah saatnya mulai mikirnya bikin sendiri. Opsinya sebenarnya dua lah. Mau bikin sendiri atau memaksakan diri mengikuti standar yang udah ada. Jadi berarti flow kerja di internalnya yang dirubah menggunakan produk yang udah ada. Iya. Dan ini biasanya hanya bisa terjadi di perusahaan yang secara size Masih kecil. medium to small. Iya. Tapi kalau ke medium to large, Itu sudah pasti spesifik ya. yes gitu. Jadi kayak susah gitu. Pasti mereka kalau mau menyesuaikan, let's say dia punya, katanya misalnya mau menggantikan flow transaksi. Misalnya dia punya orang marketingnya ada 1.000 gitu. Kita target misalnya kita mau implementasi AI sehingga staff ad marketingnya bisa dipotong jadi cuma 100 gitu. Ya. Nah pertanyaannya 100 orang ini tuh bisa nggak dirubah ke mengikuti standarnya ini tadi? Kalau dalam konteks yang tadi misalnya nih nggak bisa, kita nggak punya dictionary tadi gitu kan. Artinya berarti ada 100 orang ini yang masih harus memverifikasi secara manual kan. Kayak gitu. Nah berarti 100 orang ini semuanya harus tahu juga gitu misalnya. Jadi sebenarnya ada banyak case dan semuanya itu harus benar-benar diakses satu persatu sesuai kebutuhan gitu. Dan sebenarnya itu balik lagi tergantung sesuai budget lah ya. Gitu maksudnya ya kalau memang secara budget akhirnya nggak besar, ya lebih baik paksakan diri untuk mengikuti standar yang ada gitu. Tapi kalau misalnya budgetnya memang ada, ya udah. Oke, kan kadang orang kalau misalnya ngomongin tentang develop something ini bisa jadi budgetnya udah kepikirannya, wah ini pasti budgetnya besar sekali nih Pak. Itu budgetnya sebesar itu nggak sih? Balik lagi semua tetap tergantung kompleksitas. Oke. Gitu. Kompleksitas ini faktornya tuh banyak gitu. Kalau kita kadang-kadang orang tuh terjebak di si projectnya itu sendiri gitu, dalam artian ini nge-buildnya berapa lama gitu. Misalnya kita ngomong kayak mobil deh gitu. Satu mobil ini misalnya, yang lebih gampang iPhone deh. iPhone Iya. Orang sering ngeributin kan kayak iPhone nih biaya produksinya cuma 3 juta. Tapi dijualnya 20 juta Iya. kayak gitu kan. Nah, ya benar kalau cuma ngitungin bahan baku mungkin memang benar cuma 3 juta. Tapi untuk iPhone ini akhirnya benar-benar bisa dijual secara berfungsi. Iya. internasional gitu ya. Kan ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Let's say misalnya kita ngomong paling simpel bahasa. Dia mau menjual di 50 negara, yang artinya dia harus bisa membuatnya ini mengakomodir 50 bahasa gitu misalnya. Artinya kamu akan membutuhkan orang untuk bisa mendevelop atau kayak membuat translation 50 bahasa tadi. Sama kayak yang tadi, ketika kita develop itu tergantung skalanya juga, nggak cuma si produk ini sendiri gitu. Kalau misalnya produk ini itu skalanya 1 cabang doang diimplementasinya atau 30 cabang gitu. Nah itu kan nanti kan beda gitu biaya implementasinya, mungkin ada kebutuhan training untuk perusahaan ini tuh nanti paham cara kerjanya sistem ini. Nah jadi itu benar-benar tergantung case by case. Jadi kalau dibilangin mahal atau enggak, nah, mungkin yang bisa saya bilang adalah secara cost sudah pasti lebih kecil daripada cost development IT yang konvensional lah ya. Kita bisa bilang pasti lebih kecil iya. Tapi tidak terus menjadi sangat kecil. Gitu. Karena sebenarnya yang dikejar sebenarnya bukan biaya development yang kecil, yang dikejar adalah efisiensinya yang dihasilkan. Ya. Bener gitu. Jadi ya akhirnya pun gini, kalau misalnya orang ngerasa efisiensinya nggak sesuai atau nggak worth it, ya udah mendingan nggak usah, jangan dipaksain. Gitu. Terus kalau misalnya kita mau kejar naikin produktivitas gitu, misalnya nih kita ngomong pabrik kecil nih gitu, kita bisa akselerasi nih produksinya menggunakan AI gitu. Awalnya sehari bisa 100, habis itu dia bisa sehari produksi 300. Tapi kalau mereka nggak bisa jual 300-nya, ya kan apa juga gitu. Akhirnya kan mubazir. Gitu. Nah itu kan hal-hal yang perlu dipertimbangkan juga kayak gitu. Itulah fungsinya kalau misalnya mungkin kalau orang ketemu lo akan banyak dalamnya pertama di konsultasinya itu sendiri ya. Di awalnya. Karena perlu menjelaskan itu dari awal sampai akhir, baru kita tentuin ini worth it nggak nih untuk dijalanin gitu kali ya. Bener gitu. Mungkin kalau dibikin simple step by stepnya adalah ya pertama interview dulu, mencari isu, lalu kita agree bahwa isu ini yang paling istilahnya punya impact besar, kita mau solve ini, lalu nanti kita siapkan solusinya.
termasuk nanti secara flow-nya seperti apa dan sebagainya, detailnya ada di sana, kita bikinin requirement, terus di review bareng, oke, sama-sama agree, lalu ada cost-nya dan sebagainya, agree, udah gitu, habis itu baru jalan. Dan proses ini tuh mungkin bisa memakan waktunya ya 30-50% dari total waktu development-nya ya sebenarnya. Gitu. Karena balik lagi AI sendiri itu kan juga membantu si developer ini juga untuk membangun sistem ini gitu. Iya. Jadi sebenarnya secara developmentnya itu lebih cepat, tapi secara planning ini yang nggak bisa dipercepat kan. Iya, Gitu. iya, Nah iya. jadi kayak akhirnya di era yang sekarang ini tuh planning itu jadi sangat-sangat penting gitu. Oke.